Hai, bertemu lagi dengan saya Bu Duma. Hari ini kita akan membahas soal-soal sel volta. Materi di kelas 12 semester 1. Sebelum kita masuk ke soal, kita mengingat kembali ya mengenai deret volta ya. Deret volta ini akan kita gunakan untuk meramalkan ya anoda dan katoda. Ya, ini adalah deret volta. Yang dalam deret volta ini, semakin dia ke kiri, dari kanan ke kiri, dia akan semakin mudah teroksidasi. Dan yang lebih kiri ini letaknya di anoda, karena E-nya makin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, ini akan semakin mudah tereduksi, letaknya di katoda karena E-nya makin besar ya. Di katoda itu adalah elektroda yang mempunyai harga E lebih besar atau lebih positif. Sedangkan yang di anoda adalah yang mempunyai E lebih kecil atau lebih negatif ya. Jadi untuk menghafal deret volta ini, kita bisa gunakan ya kalimat-kalimat plesetan seperti ini. Lina kok banjir cairannya? Mungkin Ali minum air seng. Ceritamu penuh niat coretan sang Prabu Hitam. Kerupuk hangus, agak pahit. Au. Nah, di sini Li itu litium, K ini kalium, Ba barium, seperti itu ya. Jadi huruf-huruf yang ditebali ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam deret volta. Jadi ini sekilas yang harus kita ketahui dalam sel volta ya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui ya, ini adalah diagram sel ya. Diagram sel, ada 3 diagram sel. Yang ditanyakan adalah hitunglah potensial sel ya. Ni2+, Pb2+, Pb. Dari soal ini ya, diagram sel itu di sebelah kiri ini adalah reaksi oksidasi, yang di sebelah kanan adalah reaksi reduksi ya. Untuk menjawab soal seperti ini ya, sebagai acuan perhatikan posisi reduksi atau oksidasi diagram sel yang ditanya. Yang ditanya adalah ya Pb ini adalah reduksinya, ini ada di kanan ya. Sedangkan Ni adalah yang mengalami oksidasi, ini ada di kiri. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita susun supaya terbentuk diagram sel di mana Ni sebagai oksidasi dan Pb sebagai reduksi ya. Jadi, diagram sel yang pertama ini posisinya tetap. Diagram sel yang kedua ini kita balik. Diagram sel ini yang ketiga kita balik ya. Jadi ini adalah diagram sel yang pertama, diagram sel yang kedua, dan diagram sel yang ketiga. Kita atur supaya posisinya sesuai dengan diagram sel yang ditanya. Karena Pb harus reduksi dan Ni harus oksidasi. Jadi seperti ini ya. Pb ini ada di reaksi 2. Ini harus kita balik, kemudian Ni ini harus kita balik supaya posisinya berada di kiri. Jadi setelah kita atur, kita bisa jumlahkan ya. Na plus di kiri dan di kanan ini habis, Hg ya, ini juga habis. Jadi yang tersisa Ni dengan Pb ya. N0-nya bisa kita jumlahkan ya. Kalau kita balik berarti tandanya kita balik juga. Ya, ini plus 0,78 karena kita balik menjadi min 0,78. Kita jumlahkan, jadi N0 yang diperoleh adalah plus 0,12 volt. Contoh yang kedua, diketahui potensial reduksi beberapa logam. Ini adalah reaksi ya, reaksi reduksi dari beberapa logam ya. Ini adalah E0-nya. Yang ditanyakan adalah tentukan potensial reaksi dan ramalkan apakah reaksi dapat berlangsung spontan
atau tidak dari reaksi di bawah ini. Jadi kalau kita lihat reaksi yang di bawah ya, Mg tambah Al3+ menjadi Mg2+ tambah Al. Kita lihat ya, Mg di sini 0 menjadi +2, berarti Mg ini mengalami oksidasi, sedangkan Al di sini mengalami reduksi ya. Jadi yang A ini Mg mengalami oksidasi dan Al mengalami reduksi. Kita bisa mencari E-selnya ya. Rumus mencari energi potensial sel adalah E katoda dikurang E anoda atau E reduksi dikurang E oksidasi ya. Redox ya. Jadi kita lihat pembahasannya ya. Nah, di sini reaksi Mg ya. Mg mengalami oksidasi karena mengalami kenaikan Bilox ya. Dari 0 menjadi +2. Sedangkan Al di sini mengalami reduksi ya. Karena mengalami penurunan Bilox. Jadi kita cari energi potensial selnya. Apabila nanti hasilnya positif berarti reaksi dapat berlangsung atau spontan. Tapi kalau harga E-selnya negatif berarti reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak spontan ya. Jadi E-sel sama dengan EAl dikurang E magnesium ya. Karena Al ini yang berada di katoda atau yang mengalami reduksi. Sedangkan magnesium berada di anoda atau yang mengalami oksidasi. Jadi min 1,66 ya. Ini Al min 1,66 dikurang ya Mg min 2,37 sama dengan plus 0,71. Karena dia positif, berarti reaksi spontan atau dapat bereaksi. Ya. Sekarang yang bagian B, reaksi yang ditanyakan adalah Cu tambah MO3+ menjadi Cu2+ tambah MO. Sekarang kita lihat, Cu dari 0 menjadi plus 2 berarti mengalami oksidasi karena mengalami kenaikan Bilox ya. Cu dari 0 menjadi plus 2 berarti mengalami oksidasi berada di anoda. Sedangkan MO dari plus 3 menjadi 0 ini mengalami reduksi atau berada di katoda. Jadi kita bisa cari E-selnya ya. Jadi kita lihat ya E-selnya. EMO, ini MO min 0,20 dikurang ECU ya. Plus 0,34 ya sama dengan min 0,54. Karena hasilnya negatif berarti reaksinya tidak spontan atau tidak dapat bereaksi. Contoh soal yang ketiga ya. Diketahui rangkaian sel volta terdiri atas logam Fe dan Al, masing-masing dicelupkan ke larutan ionnya. Fe2+ tambah 2 elektron menjadi Fe, min 0,44 volt. Al3+ tambah 2 elektron menjadi Al, E0-nya min 0,66 volt. Yang A, tentukan arah aliran elektron dan arah aliran listrik. Yang B, susun sel volta yang terdiri atas logam Fe dalam larutan Fe2+ dengan logam Al dalam larutan Al3+. Kemudian gambarkan diagram selnya. Yang D, hitunglah E-sel dari rangkaian. Untuk menentukan arah aliran elektron, kita harus tentukan mana yang sebagai katoda dan anoda. Yang lebih negatif akan mengalami oksidasi berada di anoda, yang lebih positif mengalami reduksi berada di katoda. Jadi, arah aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Jadi, yang lebih negatif tadi adalah aluminium, yang lebih positif adalah Fe. Berarti, aluminium adalah anoda, Fe adalah katoda. Jadi, arah elektron adalah dari aluminium menuju besi. Sedangkan aliran listriknya itu dari katoda ke anoda. Jadi arah aliran listrik itu dari Fe menuju aluminium ya. Karena aliran listrik itu kebalikan dari arah aliran elektron. Untuk soal yang B, susun sel volta yang terdiri atas logam Fe dengan logam Al ya.
Jadi kalau tadi kita sudah tentukan Al itu adalah anoda, Fe itu adalah katoda, maka ini adalah aluminium ya. Ini adalah larutan Al3+. Kemudian Fe ini sebagai katodanya, dan di sini ada larutan Fe2+. Jadi tadi untuk poin A tadi arah elektronnya menuju Fe ya, dari aluminium menuju Fe. Jadi ini adalah untuk soal B ya, menyusun sel volta. Ya, ini adalah gambar dari sel volta di mana katodanya adalah besi dan anodanya adalah aluminium. Jadi diagram selnya dapat kita tulis ya. Al ini yang mengalami oksidasi, sedangkan Fe yang mengalami reduksi ya. Diagram sel dibatasi dengan garis 2. Di sebelah kiri adalah anoda, reaksi oksidasi. Di sebelah kanan adalah katoda, reaksi reduksi. Jadi Al menjadi Al3+, Fe2+ menjadi Fe. Kemudian reaksi selnya bisa kita tulis ya. Fe2+ menangkap 2 elektron menjadi Fe. Kemudian aluminium menjadi Al3+ tambah 3 elektron. Kita samakan elektron, ini 2, ini 3, berarti yang 2 kita kali 3, yang 3 elektron kita kali 2. Sama-sama 6 elektron ya. Jadi reaksi selnya Fe2+ ditambah 2 elektron menjadi Fe, Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron. Kemudian kita samakan elektron yang ditangkap dan yang dilepas. Yang 2 elektron kita kali 3, yang 3 elektron kita kali 2. Jadi 3 kali Fe2+ kita jumlahkan ya, ditambah 2 kali Al menjadi 3 Fe ditambah 2 Al3+, sedangkan elektronnya habis. Di kiri dan di kanan sama-sama 6 elektron dihabiskan ya. Untuk yang D, hitunglah E sel dari rangkaian untuk menentukan energi potensial sel ya. Kita menggunakan rumus. Untuk menentukan E sel, E katoda dikurang E anoda ya. Jadi E selnya sama dengan E Fe dikurang E Al. Fe-nya adalah min 0,44, sedangkan Al-nya min 0,66. Berarti min 0,44 dikurang min 0,66 sama dengan, ya, ini jadi plus 0,22 volt. Demikianlah materi kita hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.